kira-kira dengan orang tua yang mengekang anaknya, terus membatasi anaknya ruang pergerakannya supaya tumbuh sesuai ekspektasi mereka. Kira-kira menurut Miss Vira sendiri nanti akan cenderung anak itu tumbuh seperti apa? Halo, kembali lagi bersama kami di Bintang Mulia Homeschooling. Jadi mari kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Kira-kira menurut Miss Vira sendiri nanti akan cenderung anak itu tumbuh seperti apa? Kalau tentunya anak ini dikekang ya Miss, itu susah untuk dia bereksplorasi. Betul sekali. Kayak gimana ya, anak ini nggak bisa Miss semena-mena untuk dikekang. Kamu harus misal harus di rumah, nggak boleh keluar malam, nggak boleh misal kalau anak-anak zaman sekarang kan bucin-bucinnya gitu ya Miss, nggak boleh pacaran atau gimana gitu. Tapi itu justru kan menjadi kebutuhan untuk anak. Kalau anak tidak bereksplorasi malah kasihan nanti di dewasanya dia. Kalau bisa dibilang dewasanya telat kayak gitu ya, misalnya dewasanya telat kayak gitu. Itu kan berarti proses dia waktu orang tua mungkin untuk mendidiknya otoriter atau dikekang, sehingga anak ini ketika dewasanya telat dia juga muncul hasrat berontak gitu. Benar sekali. Jadi nanti yang disalahkan orang tuanya lagi. Jadi anak itu ada masanya dia berontak, dan dia itu bahkan berontaknya ini marah-marah banget gitu loh Miss. Itu kok kerap untuk kita sadari ya, bahwa oh ternyata anak ini kita harus didiknya yang bagaimana. Nah mungkin kita dari pembelajaran itu untuk kita sendiri ya Miss, sebagai nantinya kita sebagai orang tua itu tahu kita ini ketika anak sudah lahir harus dididik dengan model yang bagaimana. Gitu, di model yang bagaimana. Nah bahkan ketika di tengah-tengah mungkin kita mendidik itu ada something yang membuat dia kurang nyaman atau bagaimana, kita juga tidak boleh harus terkekang di model kita kayak gitu. Jadi kita harus bisa anak tahu juga biar bisa adaptasi dengan zaman yang betul. Mungkin zaman kita kan beda nanti di zaman anak kita ya Miss. Jadi kan kita harus menyesuaikan lah gitu. Karena kan kebetulan ini kita lahir kan mesti orang tua ini kita zamannya beda loh kayak gitu. Orang tua nggak boleh keluar malam misal, nggak boleh untuk pacaran misal kayak gitu. Tapi ini zaman kalau kita nggak bereksplorasi seluas mungkin, nanti kita jadi apa ke depannya? Jadi memang harus mengajarkan anak supaya bisa survive juga ya, nggak yang seperti info tadi dilepasin gitu aja, nggak cuma kayak yang tadi permisif itu kayak ya udah kamu ikut mama aja, mama gini loh gitu, kayak merangkul anaknya jadikan teman gitu. Bukannya nggak boleh sih menjadikan anak sebagai teman, tapi ada batasnya itu tadi ya. Kita tahu kapan kita tuh harus ikut lampu hijau, kapan harus lampu merah gitu. Iya, bahkan lampu kuning untuk hati-hati ya juga bisa Miss. Jadi orang tua ini sulit sih ya, menurutku kita harus banyak belajar dari pengalaman gitu yang sudah. Pengalaman kan adalah guru yang terbaik ya Miss. Jadi kita tidak boleh harus seperti ini, harus seperti itu, tapi kita harus berkaca. Oh, berarti kita harus kurangnya ini, kita harus mengasihi ini kayak gitu. Benar sekali. Iya. Jadi orang tua dengan gaya parenting otoriter tadi itu ya Miss ya. Memang benar. Jadi kecenderungan anak-anak yang tumbuh dari gaya parenting tadi ini, mereka akan kurang self confidence gitu, jadi kurang percaya diri karena sudah terlanjur apa-apa diatur. Iya betul. Jadi nanti efek ke depannya gimana juga benar tadi, ada yang berontak, ada yang dia ini bergantung. Bergantung dengan orang tuanya. Kayak gitu. Sedangkan kalau yang permisif ini tadi itu cenderungnya anak-anaknya memang mereka cakap karena mereka merasa mereka balance dengan orang tuanya, imbang gitu, posisinya seimbang gitu. Tapi lebih ke self center gitu loh. Jadi kayak aku apa-apa aku gitu. Jadi lebih bisa dianggap kalau secara
kasarnya egois gitu, jadi mementingkan diri sendiri. Karena sudah terbiasa mengutarakan, dan orang tuanya juga kalau misalnya anaknya berbuat salah dimaafkan begitu saja. Gitu. Nah, dari 4 tadi itu sebenarnya yang paling baik memang yang autoritatif gitu tadi. Kalau yang autoritatif itu ya benar, kita sebagai orang tua kita belajar menjadi orang tua yang terbaik buat anak kita, nggak merasa kayak aku orang tua, anakku harus ngikut aku gitu. Anakku kalau kamu mau kayak tumbuh jadi anak yang benar itu ya manut gitu, tanpa memperhatikan kebutuhannya anak gitu, secara emosionalnya dia butuhnya apa, nggak cuma materialnya doang kayak gitu. Tapi gini Miss, kalau semisal ya dari segi psikolog, kalau anak ini udah cenderung ini ya dengan sifat aslinya, mungkin karena mungkin kesalahan dari orang tuanya atau mungkin dari kesalahan anaknya sendiri, itu bagaimana efek dia nanti kalau sudah dewasa? Kan tentunya dia akan bingung ya Miss, tentunya dia akan bingung kalau nggak sesuai dengan yang dia harapkan, dia inginkan. Itu apakah dia bisa berubah dengan sendirinya? Apa selalu peran orang tua masih ada? Nah itu tadi kalau kembali ke nature versus nurture ya, yang namanya nurture tadi itu loh, lingkungan. Sebegitu pentingnya kita itu, bahkan ketika kita melepaskan anak kita ke lingkungan sosial gitu, mereka punya basic buat membentengi dirinya sendiri, terus survival skillnya gimana, problem solvingnya gimana, kayak gitu. Jadi nggak terus menerus kita dekat gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya selama anak ini dalam pangkuan kita, ya kalau ada permasalahan, tantangan, kita selesaikan bersama ya kan Mas. Tapi ketika anak mengalami masalah yang dia ini harus menghadapinya sendirian, kita bisa kok ambil langkah mundur, kita perhatikan dia gimana, tanpa terlalu ikut campur. Kadang kan ada anak yang kayak, apa sih mama ngapain sih? Ngapain sih ikut campur? Aku gitu. udah bisa ngurus diriku sendiri gitu. Tapi gini Miss, kita kan juga tidak memungkiri bahwa zaman sekarang ini apalagi ada banyak teknologi yang ada. Anak ini kadang itu kan sampai nggak cerita ke orang tuanya karena takut gitu ya, karena takut untuk dia terbuka, karena tahu dia tuh salah kayak gitu. Dia tuh tahu salah tapi dia tetap aja gitu Miss. Misal kalau anak sampai kecanduan game ya Miss, apalagi ini dia itu sampai Miss, katakanlah malam-malam gitu rela nggak tidur, terus efeknya apa kan di kesehatan. Nah, orang tua baru tahu kok dia ini sering sakit gitu. Kok ini dia sering sakit, kenapa? Terus kalau diperiksa mungkin ya Miss, itu ada gangguan di mata atau apa. Itu berarti kan efeknya dari game. Nah, setelah itu anak itu tetap aja lanjutin itu tadi. Nah, sepengaruh itukah zaman modern ini Miss, kayak benar-benar teknologi itu mempengaruhi anak sampai anak itu benar-benar nggak tahu kapan nih anak mau berubah ya, kayak gitu. Orang tua sampai jengkel gitu ya, mungkin kok tak kliniin nggak ada efeknya, kok malah saya ditambahin kayak gitu, tambah parah. Dan itu menurutku, aku mungkin kalau sebagai orang tua yang punya anak seperti itu kayak sedih banget sih Miss. Karena gimana ya, dididik sedemikian rupa tapi kok kok tetap kayak gitu. Kita kan juga harus gimana kayak gitu ya. Benar, jadi itu termasuk tantangan ya dalam proses mendidik sebagai orang tua. Iya, betul. Ketika anak kita udah mulai rebel, udah mulai pengen, kalau dalam rentang usia khususnya remaja ya, mereka kan fase mencari identitas gitu. Terus lebih dekat sama temennya ketimbang sama orang tuanya. Ya, sebenarnya kalau sampai seperti tadi itu mungkin kita bisa bertanya dulu, kenapa sih kok anak lebih nyantol sama gadgetnya, sama gamenya tadi ketimbang yang lain. Mungkin ada yang kurang, atau mungkin memang masanya dia mencari tahu tentang hal itu. Kalau sampai adiksi tadi itu ya
memang itu butuh perhatian khusus kalau seperti itu, karena kalau sudah adiksi ini kan perlu penanganan lebih lanjut ya, entah bentuknya terapi, seperti itu. Dan memang anak itu nanti akan punya karakter sendiri, terlepas kita mendidik sedemikian rupa ingin dia seperti apa. Mungkin bisa muncul karakter yang berbeda, atau dia tumbuh karakter sendiri dari belajar dengan lingkungannya tadi. Iya, kan kita tidak bisa menyalahkan juga ya Miss, kadang ada orang tua yang emang sibuk kerja gitu ya, jadi kita nggak bisa nonstop 24 jam harus sama anak kayak gitu. Itu pilihan yang terberat sih Miss menurutku. Kita harus bisa berperan sebagai orang tua, dan juga kita juga ini bekerja gitu loh. Pekerjaan ini juga penting karena untuk menghidupi anak gitu. Tapi menurutku ada beberapa banyak cara yang dimana anak ini bisa dekat dengan kita. Mungkin kita pelan-pelan gitu Miss, masuk di anak ini pelan-pelan, karena semakin dewasa dia bisa menggunakan teknologi sendiri. Katakanlah dia bisa contoh pesan makan sendiri kayak gitu kan, itu sudah hebat gitu loh, dia berarti sudah mudeng kayak gitu. Apalagi ada anak yang sampai mungkin ini ya Miss, kalau tren zaman sekarang pasaran tapi lewat Mobile Legends. Ya kan kenalnya lewat ML gitu. Dia nanti sering dibantuin. Iya. Kita sebagai pendidik ya tentu akan membantu, akan mengarahkan tetap supaya dia ini tidak melenceng jauh gitu. Ini pelan-pelan tadi sih Miss kita masuknya, kan nggak bisa langsung harus mengubah. Benar sekali. Jadi sebenarnya ada beberapa solusi ya dari yang tadi kita obrolkan itu. Solusi untuk membangun bonding antara orang tua dan anak ini salah satunya yang pertama adalah kita jangan sampai tidak melibatkan diri ya. Dari ceritanya tadi, jadi benar-benar orang tua itu ya tidak hanya memberikan material saja. Aku orang tuamu, aku akan menyediakan makanan buat kamu, pakaianmu, kamu tempat tinggal seperti apa, tapi juga memberikan dukungan emosional, kasih dukungan sayang, batiniahnya ya, kasih sayang. Gitu. Coba aja kalau kita misalnya kayak, kalau kita bayangin kita sebagai anak, kemudian orang tua kita yang walaupun kita tahu mereka bekerja buat kita, tapi kan kita sebagai anak juga ada rasa sedih ketika orang tua tadi, orang tua kita tadi ini tidak bisa menghabiskan waktunya dengan kita, meskipun kita tahu alasannya. Bahkan mungkin itu tadi pentingnya di sela waktu ketika berada di rumah, sedikit pun itu penting untuk dihabiskan dengan anak. Jadi sebenarnya misalnya quality time itu tidak harus dengan mengajak anak jalan-jalan atau membelikan anak sesuatu, bahkan yang paling penting itu obrolan. Tadi ya komunikasi obrolan hal-hal yang kelihatannya hal-hal remeh, tapi sebenarnya dari situ juga relationship dengan anak itu pelan-pelan banget. Dan ini tuh sifatnya berkelanjutan gitu loh. Nggak cuma hari ini kayak nanya, nak kamu hari ini belajar apa di sekolah, PR-nya susah nggak, gini kayak gitu, tapi besoknya enggak gitu. Cuma sekali aja ya tanyanya. Berarti berlanjut ya terus kayak gitu. Benar. Karena nanti dengan sendirinya anak akan cerita dulu ya Miss, mungkin tanpa kita tanya mah dia cerita dulu, tadi aku kayak gini mah kayak gitu ya. Iya, jadi anak tuh punya, bahkan kita ya punya kebutuhan ya untuk didengar, ingin diperhatikan, ingin didengar, seperti itu. Kemudian juga tadi ada dukungan emosional juga, kasih sayang gitu. Ketika ada hal yang tricky buat anak, kita support dia gitu. Mungkin nggak cuma sekedar nyuruh, misalnya anak jatuh dari sepeda, terus ya udah kamu naik lagi aja sepedanya kayak gini di kayu atau semacamnya gitu. Tapi kita sambil ngajarin, nggak cuma nyuruh, ayo coba ulangin lagi biar bisa, harus bisa itu. Oh gitu. Berarti ini ada apa ya, sikap di situ langsung ya, tindakan orang tua ya Miss.
nggak melulu harus bisa anak, tapi kita juga menuntun gitu. Iya, dan kitanya juga harus sabar. Kadang kan kayak ketika anak nggak bisa sesuatu, kita buru-buru loncat ke gimana caranya anak ini biar bisa sekarang. Iya. Tanpa tahu prosesnya gitu ya. Sekarang nanti hasilnya harus keluarnya kayak gini. Iya. Kadang kita malah proses itu tadi, pentingnya proses. Oke. Iya, gitu. Kemudian juga kita harus memastikan anak kita ini tetap bersosialisasi. Jadi dia ini nggak kurang, selain dia ini kurang bersosialisasi, ya intensitasnya dengan tertutup mungkin lah. Iya, kurang terbuka dengan orang tuanya maupun dengan temannya. Dia ini perlu membangun skill interpersonal, jadi hubungannya dengan orang lain seperti apa, dengan cara kita memperhatikan tadi anak ini tuh punya hobi apa, anak kita ini lagi suka apa. Oh, dari situ misalnya kayak lagi suka melukis, boleh deh kita ikutkan les melukis misalnya kayak gitu. Nah, dari sini kan anak tidak hanya stuck di rumah dengan keinginannya, aku pengen ini, aku pengen itu, tapi nggak bisa, ini gimana? Iya, betul. Dan bahkan gini, Miss, kadang itu ini ya mungkin hanya sebagian anak, tapi menurut saya itu proses dia. Jadi misal kayak gini, ini pengalaman saya juga, Miss. Saya itu dulu nggak tahu, Miss, bakat saya apa, minat saya apa, karena dari orang tua juga, kamu harus tahu sendiri gitu. Kan kalau kita mungkin dulu waktu sekolah atau apa ada namanya ekstra ya, Miss, ekstra kayak gitu. Nah, kita di situ ini udah ada ekstra tapi kok aku nggak suka semua ya, misalnya kayak gitu. Terus suatu saat ada nih seseorang atau bahkan waktu itu guru saya, Miss, guru mungkin les gitu ya, kayak les di rumah gitu, tanya ke saya, hal yang paling kamu sukai apa gitu. Ketika saya jawab, waktu itu pelajaran, Miss, pelajaran apa yang kamu sukai gitu. Saya kan paling suka bahasa Indonesia ya, Miss. Terus dijawablah lagi, kenapa kamu nggak coba untuk ini gabung di sebuah sastra kayak gitu, ada di mana itu komunitas ya, Miss. Nah, komunitas itu menyelenggarakan sebuah event yang di mana itu menampung anak-anak yang masih sekolah formal waktu itu untuk gabung menjadi peserta BIMTEK, bimbingan teknis seperti itu. Nah, saya waktu itu ditemenin lah, Miss, sama ini gurunya saya kan, ditemenin, ayo mumpung gratis gitu, tapi nanti kalau kamu bisa menciptakan ini kayak bikin sastra kayak gitu, nanti kamu dapat uang loh kayak gitu kan. Mana ada yang motivasi, wah ada uangnya nih, sesuai yang aku suka, ini kok dapat hadiah uang. Dan di sisi lain waktu itu kan suka-sukanya aku ngumpulin kayak sertifikat gitu loh, Miss. Ya kan, wah ini nanti kalau tak pajang nih kayak piagamnya kayak ada piagamnya gitu. Nah, akhirnya saya masuklah, Miss, di situ. Nah, situ saya belajar ternyata yang awalnya saya nggak suka tadi bersosialisasi, kayak gimana ya, Miss, kalau ngomong sama orang takut gitu loh. Kayak nggak tahu kan harus ngomong apa ya, di pikiran pengen ngomong tapi kalau ngomong kayak susah gitu loh. Nah, akhirnya saya di situ tahu, Miss, ada yang namanya ternyata senior lah katakan di situ. Guru-guru banyak yang terdahulu juga sama kayak gitu, tapi dia terus menggali bakatnya. Pernah satu pepatah yang bilang gini, kayak nasihat dari guru saya gini, kamu jangan pernah takut dimanapun kamu berada, kayak gitu. Jadi selagi kamu benar, selagi kamu bereksplorasi di situ, mencari pengalaman, nggak ada yang salah. Semua itu betul, kayak gitu. Semua itu benar. Pengalaman, terutama kita sebagai anak itu, mungkin dari orang tua juga, ya nggak ngekang, ya juga membiarkan, ya iya kayak gitu loh. Membiarkan kamu mau eksperimen apa aja, nggak apa-apa, tapi masih ada batasan, gitu. Masih ada batasan. Itu malah nanti anak menjadi berpikir, kayak gimana ya, kok kayak gini ya, kayak gitu loh. Terus akhirnya aku kira-kira kalau misal berinovasi seperti ini, efeknya apa, dampaknya apa. Nah, kalau saya dari pengalaman yang sudah saya lakukan, itu banyak sekali pembelajaran bahwa apapun yang dilakukan selagi itu masih bisa kita terima baik, katakanlah
ada efek baik selanjutnya, itu tetap aja dilanjutin. Jadi mungkin orang tua itu nggak usah khawatir ya Miss, karena anak itu juga punya naluri yang gimana ini, kalau bahasa Jawa nih wong nandur bakal ngunduh kayak gitu ya. Ada peribahasa. Iya, ada peribahasa seperti itu. Jadi kalau di situ ketika kita menanam benih yang baik, ketika anak ini bisa tumbuh baik dan bisa ini ya bermanfaat bagi orang lain, nanti dewasanya orang tua juga yang akan merasakan oh iya ternyata ini aku mendidik seperti ini berhasil kayak gitu. Jadi ada niatnya, ada kemauannya. Betul. Buat melakukan, mau bersusah payah Iya. gitu, berani bermimpi, berani melakukan. Iya betul, jadi nggak usah khawatir karena orang tua punya masing-masing cara untuk mendidik. Dan menurut saya orang tua itu nggak ada ya Miss namanya orang tua yang udah senengmu kayak gitu, sakarmu gimana, mesti ada batasan. Mesti di situ dia masih memikirkan anak ini Walaupun dengan gimana. caranya mereka Iya, sendiri ya. dengan cara mereka sendiri. Nah itu nanti biar anak yang bereksplorasi sendiri. Kita sebagai orang tua tetap mendoakan, tetap mengarahkan yang terbaik. Jadi sebenarnya tuh nggak perlu apa ya, terlalu pasrah dengan ya sudah gini aja sebelum Iya. ada usaha. Iya betul, tetap ada usahanya. Baiklah. Jadi seperti itu ya teman-teman, kesimpulan dari podcast kita hari ini adalah kita perlu ya mengingat peran kita sebagai orang tua itu nggak cuma menjadi orang tua, tapi kita itu sebagai pendamping anak, kita sebagai fasilitator mereka, dan kita juga menjadi motivator terbaik dalam hidup mereka. Baiklah, sekian podcast kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.